Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Unpam. Untuk selanjutnya, mata kuliah pengantar bisnis. Hari ini kita akan sampaikan mengenai materi pertemuan 2, yaitu perusahaan dan lingkungannya. Pengertian perusahaan, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82, di sini bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Definisi perusahaan terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, yaitu bahwa usaha yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha, sesuai dengan Undang Nomor 3 Tahun 82 Pasal 1 yang mengatur tentang wajib daftar perusahaan adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Adapun yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Perusahaan memiliki dua unsur pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Bentuk usaha di sini adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Kemudian di sini bentuk usaha itu bentuk hukum perusahaan dapat berupa perseorangan, persekutuan, badan hukum yang didirikan, bekerja, berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Jenis usaha atau lapangan usaha merupakan suatu kegiatan dalam bidang perekonomian yang menyangkut perindustrian, perdagangan, jasa, pembiayaan yang dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus. Selain kedua unsur pokok tersebut yang melekat pada suatu perusahaan, ada yang dimaksud dengan badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian dalam bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, PT, persekutu perseroan terbatas, perusahaan umum, perum, perusahaan perseroan, persero, dan koperasi. Kegiatan dalam bidang perekonomian bahwa setiap perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang meliputi perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Kegiatannya terus-menerus, bahwa kegiatan perusahaan harus dilakukan secara terus-menerus. Artinya, kegiatan perusahaan harus dijadikan sebagai mata pencaharian dan bukan kegiatan yang bersifat insidental, yaitu sambilan. Kemudian perusahaan juga bersifat tetap, artinya kegiatan itu tidak berubah atau tidak berganti dalam waktu yang singkat. Ya. Apabila terjadi pergantian kegiatan usaha, maka pergantian kegiatan usaha tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama. Jangka waktu usaha ditentukan dalam suatu akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha. Misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Kemudian perusahaan juga harus terang-terangan. Artinya di sini bahwa perusahaan itu diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari suatu akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Kemudian di sini juga ada keuntungan atau laba.
Salah satu unsur perusahaan yang terpenting adalah ya di sini untuk keuntungan, profit. Profit menunjukkan nilai lebih yang diperoleh dari modal yang diusahakannya. Berupa selisih antara total pendapatan yang melebihi total biaya. Bentuk usaha di Indonesia apabila dari bentuk hukum dikelompokkan 3, yaitu perseorangan, perusahaan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, kemudian ada perusahaan berbadan hukum. Menjabarkan pembagian ketiga kategori bentuk hukum perusahaan di Indonesia berdasarkan kepemilikannya. Kemudian ada masalah lingkungan. Lingkungan perusahaan biasanya ditentukan oleh internal dan eksternal. Internal yaitu aspek yang ada di dalam perusahaan sendiri, yaitu aspek pemasaran, penelitian dan pengembangan, aspek operasi, aspek sumber daya manusianya, kemudian aspek keuangan. Eksternal ditentukan oleh dari luar, yaitu dibagi lagi ada mikro dan eksternal makro. Eksternal mikro yaitu biasanya ditentukan dari pihak pemilik, karyawan, pesaing, pemasok, pelanggan, dan serikat pekerja. Kalau dalam berbentuk makro, yaitu kita bisa ditentukan dari segi politik, segi ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan alam. Perubahan yang dialami oleh dalam suatu aspek di atas pengaruhnya dirasakan oleh perusahaan bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Saat ini, teknologi informasi sangat berkembang dengan cepat, menimbulkan pengaruh perubahan faktor lingkungan eksternal makro dirasakan oleh perusahaan. Misalnya, banyaknya pakaian impor dari Cina masuk ke dalam negeri dengan harga yang murah, maka dalam jangka waktu sangat singkat akan mengakibatkan banyaknya produksi dalam negeri yang hancur atau tidak mampu untuk bersaing. Lokasi perusahaan, salah satu yang terpenting, yaitu lokasi. Lokasi, terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memilih suatu lokasi usaha. Harus adanya ketersediaan bahan mentah, karena kan sebagai langkah awal bahwa bahan mentah diperlukan yang akan nanti dijadikan oleh barang setengah jadi yang kemudian diproses menjadi barang jadi. Lokasi usaha tertentu akan sangat baik jika berdekatan dengan sumber bahan mentah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan bahan mentah, yaitu jumlah bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berapa banyak kebutuhannya. Kemudian kualitas bahan mentah yang dibutuhkan. Tentunya bahan mentah juga harus memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena dengan adanya bahan mentah yang baik diharapkan akan menghasilkan produk yang baik juga sebagai bahan jadi. Kemudian adanya kesinambungan persediaan bahan mentah. Bagaimana harga bahan mentahnya? Ya. Kemudian pasar sasarannya harus dilihat dari beberapa segmen. Segmen pasar yaitu variabel geografi dan pembagian daerah waktu tertentu. Kemudian adanya ukuran kota, misalnya kota besar, kota kecil, pendapatan daerah, variabel demografi, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, jumlah anggota keluarga, jumlah pendapatan. Kemudian variabel psikologis yaitu kelas sosial, gaya hidup, kepribadian. Kemudian variabel perilaku, frekuensi pemakaian produk, pembelian produk, kombinasi variabel. Kemudian adanya tenaga kerja, transportasi, sumber energi, listrik dan air, peraturan yang berlaku nasional dan lokal, sikap masyarakat, budaya masyarakat, itu juga mendukung suatu usaha. Iklim sangat berpengaruh terhadap jenis usaha Indonesia. Bagaimana cara memilih lokasi perusahaan? Ada 2 macam, yaitu kita bisa lihat dari secara kualitatif, secara kuantitatif. Itulah sementara mengenai materi pertemuan 2